kalau mereka menggerakkan seluruh aparatur sipil negara, ya kan, aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS maupun P3K, pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja, dan segala tenaga kontrak, tenaga honor, ada THL, ada sebutan THL, tenaga harian lepas, atau sebutan apapun itu yang menjadi instrumen pemerintah, ya kan, instrumen pemerintah yaitu pemerintah daerah, itu bahaya. Nah, kalau instrumen pemilu tadi misalnya Bawaslu mengawasi dengan baik dan benar, ya tidak usah dikhawatirkan. Tapi ya, yang menjadi soal barusan lagi yang viral di media kan, pasti Tribun Pantau. Ya, ada lagi Bawaslu, instrumen yang menjadi harapan tonggak keadilan pemilu. Tertangkap ya kan OTT. OTT-nya kaitan juga dengan pemilu, ya kan? Program Tribun News on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait dinamika politik di tanah air. Hari ini kita masih akan memperbincangkan terkait hal tersebut, termasuk diantaranya juga soal dugaan-dugaan adanya kecurangan pemilu yang belakangan memang santer dibicarakan, dan apakah ini menjadi salah satu strategi untuk menyerang pasangan lawan dalam kontestasi Pilpres mendatang. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung bersama dengan peneliti senior dari TEPI, Komite Pemilih Indonesia, ada Bang Randy Umboh dalam sambungan Zoom. Bang Randy, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang? Baik, makasih Mbak Nila dan Tribuners. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kembali, Bang Randy. Semua. Bang Randy, ini dari Komite Pemilih Indonesia dan juga peneliti senior TEPI begitu ya, Bang. Ini kan kalau kita bisa membahas terkait bagaimana kecurangan pemilu yang terjadi di tanah air, serangan-serangan sudah mulai dilakukan. Salah satunya adalah yang mana PDIP Perjuangan ini yang bisa saya sampaikan cukup gentar juga atau cukup concern juga untuk membahas hal tersebut terkait kecurangan pemilu. Sebagai pengantar awal dari Bang Randy, seperti apa melihat bagaimana PDIP terus menggaungkan soal adanya kecurangan pemilu ini, Bang? Jadi saya melihat sebenarnya curangan pemilu itu dari bukan hanya PDI sebenarnya, semuanya termasuk 3 paslon kemarin kan dalam prosesi pengambilan nomor urut, tiga-tiganya isu ya setuju dengan menolak dan melawan kecurangan pemilu. Itu jadi isu sentral kan, bukan hanya PDIP saya rasa, bukan hanya paslon nomor urut 3, Ganjar dan Mahfud, tapi semua sebenarnya isu itu. Artinya bahwa menjadi concern bersama dari 3 paslon, tentu menjadi concern bersama dari 3 tim kampanye nasional dari paslon itu, dan seluruh stakeholder pemilu sebenarnya. Menjadi hal yang kemudian mewarnai kontestasi Pilpres 2024 mendatang, Bang Randy. Sedikit saya singgung juga soal adanya kabar ini kan terkait PJ Bupati Sorong yang juga saat ini sudah menjadi tersangka korupsi, kan juga mengatakan ada fakta integritas begitu yang dikeluarkan atau semacam perjanjian untuk kemudian mendukung paslon, yang mana dalam ini adalah paslon nomor urut 3. Situasi adanya PJ yang juga kemudian diduga terlibat dalam kecurangan pemilu ini dari kacamata Bang Randy seperti apa? Ya, itulah yang menjadi kekhawatiran bersama sebenarnya. Banyak pihak termasuk civil society, pengamat kepemiluan, bahwa dari tahun-tahun kemarin, sebenarnya bukan dari sekarang juga, dari 2022, itu sudah dibicarakan 2023, terkait bagaimana ini satu Indonesia kan, penjabat, ya bupati, wali kota, dan juga penjabat gubernur bagi yang berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan 2023. Saya melihat mencatat bahwa kalau 2020 itu ada 270 pilkada waktu itu, 270 daerah, dari total 537, berarti kita kurangin aja 537 daerah dikurang 270, kurang lebih 267 daerah, kabupaten, kota, maupun provinsi yang akan dijabat oleh penjabat bupati, gubernur, wali kota. Itu catatan pertama. Jadi sekitar
47%. Karena tidak semua penjabat ya Bu. Jadi Mbak Nila tidak semua penjabat. Karena hasil pilkada atau hasil pemilihan tahun 2020 itu dia menyelesaikan masa jabatan sampai 2024. Ya kan? Berarti penjabatnya yang sisanya kurang lebih saya katakan 47% daerah itu penjabat. Dan penjabat itu ditentukan oleh Mendagri dan Presiden. Ada Gubernur, SK Presiden. Jadi kekhawatiran itu sudah sejak dibicarakan tahun lalu dan tahun ini. Nah, menarik memang seperti yang disampaikan Mbak Nila tadi, ada soal. Ini ada soal bahwa ditemukan, ya. Jadi sebenarnya ada OTT kan KPK. Tapi kita tidak bahas OTT KPK-nya kan. Kita bahas yang menarik bahwa ada dokumen yang mungkin dalam rangkaian OTT itu menarik juga dan dibuka di publik, kemudian beredar luas terkait yang pernyataan itu kan ya antara penjabat bupati dan siapa itu apa ya, pokoknya ada pernyataan itu yang poin menarik yang saya rasa Mbak Nila dan beberapa pengamat sorot adalah terkait poin yang terakhir kan, mendukung salah satu pasangan calon presiden yang saat ini berkontestasi. Itu kalau tidak salah bulan Agustus, berarti normatifnya sebenarnya belum ada pasangan calon karena pendaftaran kan belum waktu itu. Tapi ini menimbulkan tanda tanya ya kan. Ini jadi problematis bahwa ini kan penjabat, semua penjabat itu dari ASN ya kan. Betul. ASN ya, gubernur dikualifikasi yang pimpinan tinggi ya kan, Madya minimal, kalau yang bupati wali kota pimpinan tinggi Pratama, itu jabatan dalam pemerintahan, jabatan dalam ASN. Nah, yang sebagian besar itu hampir seluruhnya saya yakin dia PNS atau ada juga sebenarnya profesional, yang penting dia menduduki jabatan ASN itu. Intinya bahwa mereka semua itu ASN, aparatur sipil negara. Nah, dalam konteks ini, maka yang pertama, selain etik dan moral, saya bicara dulu konstruksi hukumnya. Ya kan? Di undang-undang itu, Undang-Undang 7 2017 pemilu, ya kan, telah jelas diatur pada pasal 282 dan 283 bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dalam jabatan fungsional, ya kan, dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara, ya kan, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye misalnya. Lalu 282 itu, 283 dilarang mengadakan kegiatan ya dong yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Jadi sebelum masa kampanye, yang kita tahu masa kampanye ini diatur dalam tahapan KPU ya, itu dimulai 28 November 2023 ini. Ya kan? Jadi sebelum masa kampanye dalam norma pasal 283 Undang-Undang 7 2017 itu sangat jelas telah mengatur. Jadi jangan ada orang bilang begini, oh ini kan belum kampanye. Tidak, ada normanya. Kalau dia pejabat aparatur sipil negara, apalagi dia penjabat bupati, itu kan penjabat bupati wali kota itu kan dia hak dan kewenangannya setara dengan yang bupati definitif diberikan. Kalau tidak salah di undang-undang, di Permendagri 4 2023 kan. Jadi ada kewenangan yang besar ya kan, yang dimiliki oleh penjabat bupati, wali kota, dan gubernur seluruh daerah yang saya sebut tadi, kurang lebih 47% di Indonesia ini. Kalau disalahgunakan memihak salah satu peserta pemilu ada paslon presiden, ada DPD juga peserta pemilu perorangan, dan ada partai politik. Partai politik itu peserta pemilu. Kalau ada keberpihakan, maka ini menjadi suatu kerawanan bahaya bagi demokrasi kita, ya kan? Oleh karena itu, maka ada undang-undang yang membatasi itu. Tidak boleh melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan. Jadi menguntungkan tidak boleh, merugikan juga tidak boleh. Baru tidak boleh
melakukan kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada berpihakan. Nah, dalam surat itu saya baca bahwa ada poin misalnya mengatakan bahwa yang bersangkutan siap untuk memenangkan pasangan presiden, ya kan, yang adalah notabene sekarang menjadi peserta pemilu. Nah, itu poin pertama. Poin kedua yang saya katakan itu kan dilarang jelas. Ada kekhawatiran publik bahwa ini bukan hanya di Sorong, ya kan? Ini pejabat yang ketahuan satu. Nah, dalam berbagai asumsi, kalau dia dibuatkan pernyataan seperti itu ya, maka berarti yang lain-lainnya itu, pejabat bupati, pejabat wali kota, bahkan pejabat gubernur, barangkali, ya ini dugaan kan, sama juga ada yang dibuatkan komitmen-komitmen semacam itu. Nah, ya itu yang menarik. Yang ketiga adalah, jadi tadi larangan kan, ada yang sanksinya kan, ada sanksi pidana di situ. Ada sanksi pidana. Sanksi pidananya itu kalau dibaca di undang-undang ada pasal 547, ya kan? 547 dan 548. 547 itu soal setiap pejabat negara itu yang sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan tadi salah satu peserta pemilu dalam kampanye, dalam masa kampanye ya, itu ada pidananya 3 tahun penjara maksimal, 36 juta rupiah untuk denda, ya kan. Baru yang terkait pasal 548 ada juga yang menggunakan anggaran pemerintah, setiap orang ya, siapapun tadi, setiap pejabat negara. Kalau ini unsur subjeknya setiap orang, ya kan, menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, ya kan, bupati, wali kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, termasuk pemerintah desa, ya kan, pemerintah desa atau sebutan lainnya, desa atau apalah, kan beda-beda kalau desa kan, itu ada pidananya, ya kan, 3 tahun lagi, dan denda ini lebih besar, paling banyak 1 miliar. Jadi itu kerangka hukumnya sudah dilarang, ada sanksi administratifnya, netralitas, ada sanksi pidananya. Nah, tentunya kalau sudah dilarang tidak boleh. Belum lagi sebenarnya sanksi moral, ya kan, sanksi etik yang justru mengena bukan pada hanya yang bersangkutan, ya kan, tapi bisa kepada pihak-pihak yang disebut tadi, misalnya paslon, ya kan, atau partai politik yang berurusan dengan dugaan-dugaan kita tadi. Ya. Ini ASN kan memang ada hukum yang tegas untuk kemudian apabila terbukti terlibat tidak netral begitu ya, Bang Randy, dalam hal ini menuju kontestasi Pilpres 2024. Yang tadi Anda juga sebutkan berdampak juga untuk paslon begitu apabila memang terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dengan ketidaknetralannya. Apakah kemudian juga dampaknya seperti apa sih Bang yang juga dirasakan oleh para paslon? Apakah hanya sekedar publik tahu paslon ini melakukan kecurangan atau justru ada tindakan juga yang bisa dilakukan dan juga bisa diambil? Jadi kecurangan itu kadang-kadang kita pahami, banyak orang pahami cuma pada saat pelaksanaan pungut hitung. Kecurangan itu sebenarnya harus dipandang dan dilihat secara komprehensif mulai dari setiap tahapan yang ada. Ya, setiap proses yang kita lalui, termasuk yang sekarang. Makanya norma dalam undang-undang yang sudah kita sebut tadi, kita bahas, itu ada norma yang masa kampanyenya, ya kan? Ada yang sebelum masa kampanye, ada yang saat masa kampanye, ada bahkan sesudah masa kampanye, ada norma yang mengatur terkait dengan netralitas dan sebagainya, ada sanksinya. Itu proses selain terkait kecurangan-kecurangan atau potensi kecurangan-kecurangan yang terjadi di masa tenang dan masa tenang itu 3 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara dan masa pungut hitung. Nah, itu potensi kerawannya. Kalau ya, kenapa ada larangan? Kalau pejabat kepala daerah tadi, gubernur, bupati, wali kota, seluruh Indonesia, bukan hanya pejabat juga ya, termasuk yang
justru yang definitif, yang hasil pilkada 2020 kan, yang dilantik rata-rata 2021. Kalau mereka menggerakkan seluruh aparatur sipil negara, ya kan, aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS maupun P3K, pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja, dan segala tenaga kontrak, tenaga honor, ada THL, ada sebutan THL, tenaga harian lepas, atau sebutan apapun itu yang menjadi instrumen pemerintah, ya kan, instrumen pemerintah yaitu pemerintah daerah, itu bahaya. Karena Ibu bisa bayangkan bahwa di satu kabupaten atau kota misalnya, ada kecamatan, ya kan, ada desa kelurahan. Pemerintah-pemerintahnya itu saling berhubungan kan, dan digerakkan satu-satu. Ini ya, harus pilih yang ini ya, nomor urut 1 ya, atau nomor urut 2 ya, atau paslon nomor 3 ya. Nah, itu keadilan pemilu tidak tercapai. Padahal asas pemilu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, pada konsep jujur dan adil ini sudah tidak adil dan tidak jujur, karena aparatur pemerintahan, ya kan, didesain, dirancang sedemikian rupa untuk memenangkan, atau dalam bahasa undang-undang tadi saya sebut melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan atau merugikan salah satu, itu tidak boleh, ya kan. Oleh karena itu maka ada aturan itu. Nah, sekarang problematis yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat luas pada umumnya adalah bagaimana, ya kan, cara kita menangkal itu, mencegah itu, bahkan menindak itu, ya kan. Nah, kita sudah punya instrumen sebenarnya dalam pemilu. Penyelenggara pemilu kan ada instrumen KPU sebagai pelaksana teknis, ada Bawaslu dalam konteks pengawasan seluruh tahapan teknis KPU maupun seluruh aktivitas-aktivitas yang menyangkut netralitas tadi, TNI, Polri, dan ASN, dan ada DKPP yang menegakkan etik daripada penyelenggara pemilu ini. Nah, kalau instrumen itu berjalan dengan baik dan benar, sebagaimana mestinya, ya kan, sesuai dengan regulasi, ya kan, normatifnya, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, ya kan, akan tercapainya pemilu yang jujur dan adil itu, ya kan, yang langsung tanpa intervensi siapapun, umum, ya kan, bebas, bebas menentukan pilihan masing-masing sesuai dengan hati nurani dan logika, rahasia, nggak usah orang tahu, ya kan, Uber, ya kan, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, kalau instrumen pemilu tadi misalnya Bawaslu mengawasi dengan baik dan benar, ya tidak usah dikhawatirkan. Tapi ya, yang menjadi soal barusan lagi yang viral di media kan, pasti Tribun Pasar. Ya, ada lagi Bawaslu, instrumen yang menjadi harapan tonggak keadilan pemilu, tertangkap, ya kan, OTT. OTT-nya kaitan juga dengan pemilu, ya kan? Karena diduga memeras caleg, ya kan? Nah, ini tentu memunculkan yang namanya distrust terhadap penyelenggara pemilu dan secara otomatis penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, maka peran Tribun, peran media sosial, media cetak, media massa elektronik harus kritis. Peran civil society organization, ya kan, baik politik, hukum, dan kepemiluan harus kritis. Dan terutama sebenarnya peran DKPP. Jangan juga DKPP sebagai penegak etik, justru kecurigaan publik kan, misalnya ini kecurigaan banyak kong kali kongnya. Jadi itu. Jadi kalau instrumen yang ada, yang sudah ada dan memang berfungsi dengan baik, maka kita tidak perlu khawatir. Sekarang kita patut khawatir, patut was-was, dan patut memelototkan mata kita untuk setiap tahapan, setiap proses pemilu di saat ini 2023-2024, karena memang ada berbagai dugaan kecurangan dan distrust terhadap proses penyelenggaraan ini, termasuk penyelenggara.
Baik, bisa dilihat dari berbagai tingkatan begitu ya, Bang Randy ya, tidak hanya Ya, dalam pemungutan suara saja, tapi kecurangan pemilu ini bisa berjalan sejak awal bahkan dari hari ini. Ini yang juga sedang menjadi sorotan juga, Bang Randy, adalah ketika aparat kepolisian. Tadi Anda sampaikan TNI, semua ASN yang terlibat tidak boleh tidak netral begitu ya. Namun ini aparat juga diisukan kemudian tidak netral, lalu banyak isu yang beredar membantu salah satu capres, ada juga yang menyatakan bahwa bahkan ada aparat yang sampai memasang baliho dan seperti itu, meskipun bantahan-bantahan juga sudah dikeluarkan. Dari kacamata Bang Randy sendiri, eh, bagaimana peran serta dari aparat untuk kemudian menjaga netralitasnya? Apakah dengan kemudian benar-benar lepas untuk membantu melakukan penindakan dan sebagainya, atau seperti apa, Bang? ya, itulah yang saya bicarakan tadi. Kalau soal-soal begitu kan berarti sudah ranahnya Hmm, Bawaslu. Dalam ya. konteks ini saya mau katakan Bawaslu itu harus garang, ya kan? Harus garang, harus menakutkan, Hmm, jangan lembek. Ya, jangan ya kalau KPU kan saya lihat tagline-nya KPU melayani, melayani ya. karena memang proses mereka paling banyak bersentuhan dengan pelayanan terhadap eh, proses pemilu ini kan, mendaftar caleg, mendaftar paslon presiden, periksa kesehatan itu teknis dan ya udah tepat lah KPU melayani. Nah, Bawaslu kan mengawasi. Hmm, Ada dua strategi pengawasan Bawaslu karena saya juga mantan ketua Bawaslu kan, pencegahan dan penindakan. Nah, kalau pencegahan jalan, penindakan jalan, kita kan nggak usah khawatir. Nah, soal-soal sekarang adalah banyak isu misalnya alat peraga kampanye, kampanye kan hmm. berseliweran, ya kan? Alat peraga kampanye di mana-mana ya toh. Bawaslunya kemana-mana, ya kan? Itu yang jadi pembicaraan berbagai aktivis pemilu, ya kan? Jadi berseliweran di mana-mana, tapi Bawaslunya eh, sibuk beraktivitas misalnya ke luar negeri atau kemana ya, kemana-mana pokoknya. Intinya bahwa ada fakta masyarakat melihat alat peraga kampanye, baliho berseliweran, tapi sampai sekarang tidak diturunkan. Bawaslu-nya Hmm. bilang, oh bukan tugas kami, itu kan tugas Satpol PP, tugas pemerintah. Iya, itu yang menurunkan secara secara teknisnya, technically ya Satpol PP ya. Mereka juga Bawaslu tidak diminta untuk menurunkan. Saya juga dulu nggak suka kalau saya yang menurun. Tapi dalam konteks tertentu, aparat pengawas pemilu selain merekomendasi ke KPU terkait alat-alat peraga yang belum masa kampanye sudah ini kan, sampai masa tenang juga begitu, dan kita sendiri juga bersama dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa kelurahan membantu bersama-sama menurunkan, mengawasi dan sebagainya. Ya sudah itu peran Bawaslu. Nah, Hmm. termasuk yang Ibu sebut tadi, Ibu Nila sebut tadi kan, ada aparat pasang-pasang baliho justru. Nah, itu kan jadi Bawaslu mencegah, mengawasi ya kan dan menindak. Mencegahnya kalau belum ada pelanggaran, dia akan melakukan pencegahan, sosialisasi dan sebagainya. Menindak kalau sudah, itu kan dalam konteks yang Mbak Nila tanyakan, misalnya ada apa? Ada ya, ini berarti dugaan semua ya kan. Hmm. Kalau ada aparat pasang-pasang baliho tertentu, ya ditindak. Kalau yang kemarin-kemarin misalnya ada yang menurunkan, aparat menurunkan, ya memang harus diturunkan. Cuma memang isunya digiring, yang satunya diturunkan, yang lainnya tidak, tebang Ya. pilih lah. Hmm. Ya kan? Kalau saya memang sebenarnya sudah bagus turunkan saja, tapi copot semua atribut alat peraga kampanye sebelum masa kampanye. Karena ada normanya loh. Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang 7 2017 terkait kampanye, termasuk di PKPU kampanye PKPU 15 2023, pasal 1 ayat 18 sudah jelas sebenarnya mengatur bahwa kampanye itu, iya kan? Jadi dulunya begini, kampanye cuma sampai dengan menawarkan visi misi, ya kan? Jadi lalu ada problematis di baliho kan, oh ini kan tidak ada visi misi, ya kan? Dari dulu mana ada visi misi di baliho kan, di alat peraga kampanye kan? Ya kalau kita pandang baliho itu sebagai salah satu alat peraga kampanye, nggak ada. Oleh karena itu di Undang-Undang 7 2017 ditambahkan satu nomenklatur baru, visi misi dan atau citra diri.
Ya kan, citra diri itu diterjemahkan kemudian bahwa kalau sudah menyangkut simbol-simbol atau apa yang mencitrakan dia itu peserta pemilu yang masuk dalam citra diri, sehingga kita tidak sibuk-sibuk berdebat menindak misalnya terkait bahan kampanye, alat peraga kampanye, dan apapun yang berbau kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, karena hanya soal definisi kampanye yang kemarin-kemarin itu memuat visi misi dan program. Orang berdebat, tidak ada visi misi, tidak ada program ya. Dari dulu juga nggak ada itu visi misi program ditaruh di baliho. Paling yang dipampang adalah wajahnya calon, caleg, atau partai politik, atau pasangan calon presiden, wakil presiden maupun DPD. Itu muka mereka yang dipasang dengan nama lengkap, mungkin dengan tagline tertentu, misalnya ya saya tidak usah sebut, karena saya kalau sebut semua lagi ya kan. Pengamat kan harus netral kan. Jadi tagline ini. Ya, itulah kemudian kampanye definisinya selain visi misi disebut dan atau citra diri. Jadi kalau sudah ada unsur dan atau citra diri, yaitu sudah masuk dalam kategori kampanye. Oleh karena itu, kalau belum masa kampanye saat ini, itu dibersihkan semua. Ya kan? Tidak ada citra diri kok. Nah, mungkin tidak ada yang citra diri di baliho yang pasang dalam konteks pemilu, kecuali baliho bukan dalam konteks pemilu ya. Semua baliho dalam konteks pemilu pasti memuat unsur citra diri. Pasti itu. Nggak ada. Meskipun citra diri itu bisa dalam bentuk kalimat pendek atau tagline atau apa, atau justru wajah pasangan calon. Jadi itu. Jadi normanya sebelum masa kampanye, sebelum tahapan bersih semua alat peraga kampanye. Bersih semua. Nanti kampanye 28 November mulai. Tapi juga ada aturan-aturan teknis yang nanti dilihat di KPU. Ya kan? Tidak boleh pakai tangan dan sebagainya. Ya kan? Oke, baik. Bang Randy, yang juga saat ini kan memang pemilu serentak akan digelar begitu ya, termasuk yang paling menjadi sorotan adalah kontestasi Pilpres 2024. Dan justru kalau yang bisa kami lihat begitu kan, isu-isu atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini justru dilontarkan di sisi pencalonan Pilpres dan juga Cawapres begitu. Dari calon ini ke calon lainnya, apakah ini murni sebagai warning saja, sebagai bentuk bahwa menghindari adanya kecurangan pemilu, atau dari kacamata Bang Reni justru bisa juga jadi salah satu serangan ke paslon lain, dan itu jadi strategi politik untuk kemenangan salah satu paslon ini, Bang? Ya, kalau bicara strategi politik nanti ditanyakan ke paslon masing-masing. Ya kan, mereka punya strategi masing-masing. Tapi dalam amatan kami, ya itu sudah menjadi semacam ya memang ya kan, nature-nya pemilu ya kan, nature-nya pemilu adalah bagaimana paslon dan tim kampanyenya atau tim sukses atau sebutan lain memenangkan kontestasi ini, ya kan, itu nature daripada pemilu ya kan. Perkara dia menggunakan cara yang baik dan benar ya kan, yang tidak baik dan tidak benar, itulah yang menjadi domain bagaimana publik, masyarakat, dan Bawaslu, instrumen penyelenggara pemilu, menilainya, ya kan? Kalau dalam kerangka positif, ya kan? Atau kalau campaign kan dulu kan kita kenal negatif campaign, black campaign. Nah, seringkali negatif campaign diterjemahkan sudah boleh, itu menyangkut kekurangan lawan. Ya silahkan kita adu argumentasi, debat, menyorot kekurangan lawannya, itu normal dalam konteks pemilu. Yang tidak boleh kan yang bahasanya black campaign kan. Black campaign artinya tidak ada pada lawan, memang bukan fakta, bukan dibuat semacam fakta. Itulah yang kemudian sekarang bahasa tenornya hoax ya kan. Karena membedakan negatif campaign dan black campaign akhirnya suram sebagai sekat tipis kan. Nah, itu ada istilah lagi yang terbaru, hoax ya kan, hoax ya kan. Jadi hoax itu diciptakan, bisa jadi dari paslon, tim kampanye, bisa juga dari publik atau simpatisan, tidak juga tim kampanye mesti kan. Mereka tidak tim kampanye tapi bersimpati, mereka membuat narasi-narasi yang tidak benar, tidak betul terkait dengan lawan-lawan politik yang bukan dari simpatisan mereka. Artinya itu hoax atau black campaign lah.
Yang sekarang kan selain juga ada yang buzzer lah apalah atau tim media dan lain sebagainya. Intinya bahwa the nature ya kan of demokrasi dalam konteks pemilu ini adalah memang untuk memenangkan pasangan calon. Sifat nature-nya daripada paslon dan tim kampanye harus menang, ya kan? Oleh karena itu barangkali ada kecenderungan segala daya upaya, ya kan, akan dilakukan oleh masing-masing baik pasangan paslon 1, 2 maupun 3 untuk memenangkan kontestasi. Karena itulah instrumen ini harus bekerja, Bu. Kalau enggak kan termasuk media massa harus kritis. Kalau tidak nanti sewenang-wenang, semena-mena orang berbuat curang, ya kan? Begitu, Bu. Oke, ini selain Bawaslu memang punya peran yang begitu besar untuk mengawasi adanya kecurangan dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan Bang Randy, publik kan juga punya andil juga, begitu ya Bang, untuk kemudian melakukan pengawasan. Nah, apabila memang publik kemudian melihat adanya kecurangan pemilu, termasuk isu yang saat ini berkembang dan ingin melaporkan, apakah kemudian dibawa larinya adalah ke Bawaslu, atau kemudian memang juga bisa ini masuk ke ranah kemudian bisa ditindak secara hukum oleh kepolisian? Jadi saya rasa semua urusan pemilu harus lewat Bawaslu. Ya. Kalau pidana umum, kalau kepolisian itu pasti pidana umum. Kalaupun ada pidana pemilu, pasti dia harus Bawaslu. Bawaslu dan namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Itu 3. Jadi semua norma terkait hukum pemilu itu masuknya itu pertama Bawaslu. Bahkan sengketa proses pemilu, sengketa pemilihan pilkada maupun pelanggaran administrasi semuanya harus masuk Bawaslu. Bahkan di undang-undang kalau ada masalah yang berurusan dengan tata usaha negara, dikatakan dalam undang-undang itu bahwa dia harus selesai dulu semua proses yang ada di Bawaslu baru bisa diterima ya toh. Secara formil di bulu materialnya secara formil diterima di PT UN kalaupun itu berurusan dengan soal-soal tata usaha negara ya kan. Itu inti dari hukum pemilu sebenarnya. Nah, oleh karena itu memang Bawaslu jadi kedua masyarakat ya kan. Ibu singgung tadi misalnya gimana peran masyarakat? Ya iya peran masyarakat warga negara Indonesia sebagai pemilih yang terdaftar pemilih perorangan terdaftar pemilih itu memang punya legal standing, punya kedudukan hukum untuk menjadi pelapor semua dugaan pelanggaran pemilu. Jadi semua dugaan pelanggaran pemilu. Yang lapornya tentu paling pertama ke Bawaslu, nggak bisa kalau pidana umum ke kepolisian. Baru ada pemantau pemilu yang terdaftar resmi di Bawaslu untuk pemilu. Kalau pilkada, undang-undang pilkada masih ke daftar ke KPU, ya kan? Jadi seluruh pemantau pemilu yang terdaftar juga mempunyai legal standing untuk melapor. Ya, soalnya sekarang, selain Bawaslu yang ketiga ada namanya pengawasan partisipatif melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Soalnya sekarang ada fenomena kecenderungan justru Bawaslu-nya tinggal campaign, oh mana laporannya, meminta ke masyarakat, melapor dong, meminta ke pemantau pemilu, lapor, mana laporannya. Semacam yang caleg 30% kemarin kan, ya. Dalam norma minimal 30% perempuan. Saya katakan di berbagai forum, di berbagai media, bahwa mestinya itu jadi temuan Bawaslu, ya kan? Karena pintu masuk untuk penegakan keadilan pemilu, untuk konstruksi hukum, penegakan hukum itu dalam pemilu itu pintu masuknya 2. 1, laporan dari yang kita sebut tadi masyarakat maupun WNI maupun peserta pemilu. Dan temuan, itu 2. Temuan itu adalah ditemukan oleh jajaran pengawas pemilu. Nah, jangan masyarakat terlibat aktif, tapi jangan kemudian ada narasi Bawaslu-nya bicara, oh mana laporannya, mana masyarakat, ayo lapor. Jangan. Kalau ada dugaan pelanggaran di depan mata publik, masa Bawaslu tidak bisa melihat, ya kan? Kalau ada pelanggaran, masa Bawaslu tidak menindak, ya kan? Publik aja melihat, publik aja berbicara, publik aja memandang itu sebagai, masa Bawaslu tidak melakukan upaya apapun, ya kan? Pencegahan sudah lewat. Saya katakan kalau pencegahan itu sebelum terjadi pelanggaran. Kalau sudah pelanggaran, maka mestinya Bawaslu tindak. Caranya apa?
Kalau tidak ada laporan, jadikan temuan, ya kan? Jadikan temuan dong. Jadikan temuan pelanggaran, baik itu mau pelanggaran pidana, pelanggaran etik, pelanggaran administrasi pemilu, atau pelanggaran terhadap norma undang-undang lainnya, itu Bawaslu harus aktif, proaktif, bahkan progresif. Menurut saya, ya kan? Jangan pasif, ya kan? Dan cenderung diam. Nah itu, dan menunggu laporannya. Bahaya juga itu. Jadi itu, saya rasa konstruksi penegakan hukumnya begitu. Oke, masyarakat terlibat dalam partisipasi pengawasan aktif pemilu, pencegahan dan sebagainya dalam konteks pengawasan partisipatif, tapi yang utamanya sebagai lembaga penegak keadilan pemilu, Bawaslu yang harus terdepan. Jangan tunggu laporan, jadikan temuan. Kalau itu memang jangan hanya sekadar tunggu laporan, namun juga menjadikan iya temuan apabila memang mendapatkan adanya dugaan kecurangan-kecurangan pelanggaran, pemilu. dugaan aja, belum pelanggaran, dugaan aja. Dugaan saja. Iya, kan memang itu normanya dugaan pelanggaran. Yang penting dia tentunya ada syarat formal material, ya kan? Tapi itu nggak susah kan? Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Randy, ini melihat situasi dinamika politik yang terjadi saat ini dengan banyaknya tadi strategi yang dan juga tudingan-tudingan kecurangan yang terjadi di tanah air ini. Kira-kira untuk imbauan sendiri dari Bang Randy sekaligus menjadi closing statement, kira-kira perjalanan peta politik di Indonesia sampai kemudian kontestasi Pilpres ini akan seperti apa, Bang? Ya sekarang memang agak panas kan. Kita melihat secara nyata ada faksi dan friksi yang terbentuk, ya kan? Justru memang kecenderungan friksi itu tajam di saat dua paslon kemarin yang 2009 itu, ini tiga calon pun friksinya tajam, ya, karena ada soal misalnya yang kita lihat sendiri bahwa munculnya Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud misalnya, justru friksi itu ada dalam dua paslon ini misalnya. Kemarin dugaan banyak orang kan antara Anies kan, tapi sekarang justru friksi ada di paslon nomor 2 dan 3. Bukan lagi 2 dengan 1 atau 3 dengan 1, ini ada di 2 dan 3. Oleh karena itu, yang kita harapkan sebenarnya begini. Publik, masyarakat, stakeholder pemilu harus menggunakan logika yang baik dan ya. Pemilih harus memilih dengan logika. Karena apa? Ketika faksi dan friksi ini cenderung tajam terbentuk, ya kan, polarisasi justru lebih kelihatan, tapi bukan, ya banyak orang bilang bukan pada konteks lagi narasi SARA kan, agama pada semacam 2019 kemarin. Nah, itu mungkin nanti dibicarakan di momen lain kalau pasca periode putaran kedua, ya pasca Februari, nanti diskusi lagi tergantung siapa yang masuk di putaran kedua misalnya, atau paslon 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau dengan 2 dengan 1, ya kan? Walaupun saat ini ramai juga narasi satu putaran. Betul. Nah, itu konteks lain karena waktu mepet. Saya persingkat bahwa masyarakat harus jeli, harus gunakan dulu. Penyelenggaranya harus tegak, ya, harus lurus pada undang-undang, pada regulasi, pada peraturan yang, ya kan, harus lurus. Hati nuraninya dibersihkan kalau ada yang kurang baik, ya kan. Karena ini pemilu untuk bangsa, ya kan. Banyak anggaran sudah kita gunakan tertata dalam APBN maupun APBD untuk pemilu serentak 2024. Jadi jangan sia-siakan harapan publik bagi penyelenggara pemilu, ya kan. Kemudian bagi paslon tim kampanye tentunya diharapkan bersaing secara sehat, secara benar, ya kan. Narasi-narasinya dibangun sedemikian supaya mendidik pemilih, ya kan. Mendidik pemilih dalam konteks apa? Sudah apapun yang penting baik kita mendidik, narasinya dibuat mendidik, ya kan. Ya kalau ada pun memang kekurangan dari lawan dan tujuannya menyerang, silakan diserang. Tapi kalau mendidik kan udah orang bisa paham arahnya kemana, ya kan. Didik pemilih supaya mereka gunakan logika mereka dan memilih sesuai dengan pikiran. Saya sekarang mengurangi menggunakan sesuai dengan hati, ya kan. Kadang-kadang hati bisa menipu. Jangan orang terbawa kadang-kadang perasaan. Jadi memilih itu harus pakai pikiran, bukan pakai perasaan, ya kan. Ya, by logic, ya kan. By ratio, not emotio, ya kan. Harus berdasarkan pikiran, bukan perasaan. Dengan demikian, maka
kekhawatiran terhadap kecurangan tidak akan terjadi. Tapi jangan lengah, harus awas dan mawas. Kita harus melihat semua potensi pelanggaran itu dan harus dikawal. Memang ribut-ribut seperti ini ya bisalah. Ribut-ribut juga adalah bagian mencegah terjadinya pelanggaran. Tapi memang jangan dilebih-lebihkan. Misalnya kalau hasil pemilu, saya rasa untuk presiden, wakil presiden itu cuma 3 paslon kan. Berarti kan cuma 1 lembar itu dicoblos. Ini dalam zaman yang teknologi sekarang canggih, ya kan, semua bisa siaran online kan, live di Facebook, dimanapun, Instagram, hasilnya itu kecenderungan untuk berubah kurang. Yang rawan justru menurut saya, kalau dalam konteks legislatifnya, ini kan banyak kertas suaranya, ini partai politiknya ada banyak, ya kan, calegnya ada banyak, di satu dapil bisa 3-12 untuk kabupaten kota, 3 daerah, 3-10 untuk RI, itu banyak. Itu hati-hati. Tingkat kerawanan terhadap pungut hitung itu relatif lebih tinggi daripada tingkat kerawanan Pilpres. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak ada potensi kecurangan di Pilpres. Justru kecurangan di Pilpres itu dilihat nanti pada selain penghitungan suara di TPS, yang paling penting adalah rekapitulasi. Jangan sampai berubah di tingkat kabupaten kota sudah berubah, provinsi berubah, area. Itulah yang kecurangan yang saya rasa dibicarakan banyak orang. Ya, jadi itu. Jadi kerawanan paling besar kalau soal pungut hitung ada di legislatif, karena banyak sekali itu. Tapi presiden tetap ada kerawanan, oleh karena itu kita awasi saja. Tapi jangan terlalu juga over, seakan-akan narasi curang itu seakan-akan kita mengubah hasil pemilu. Beda dengan Amerika, 2016 ada jurnalnya terkait Donald Trump, dan karena e-voting kan, e-voting. Jadi itu bahaya, kerawanan itu lebih bahaya karena e-voting. Zaman teknologi sekarang justru semakin bahaya karena bisa ada kecurigaan dimanipulasi oleh artificial intelligence lah atau apalah. Ya kan, itu bahaya. Kalau sekarang kan pemilu kita bukan e-voting. Pemilu kita manual kan, mencoblos. Ya, kalau cuma 3 paslon presiden mungkin tidak serawan yang mungkin DPR. Saya rasa itu closing statement kita. Silakan, mari kita semua civil society, media massa, cetak, tetap menjaga nalar kritis kita. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Randy ini untuk penjelasannya. Jelas sekali, diterima oleh Tribuners juga. Semoga di lain kesempatan kemudian untuk bahasan-bahasan lain juga kita bisa berbincang kembali dalam program Tribuners on Focus. Ya, dengan senang hati, Mbak Nila. Baik, Tribuners, demikian program Tribuners on Focus bersama dengan saya dan juga peneliti senior TEPI, ada Bang Randy Umbo. Kita nantikan lagi obrolan-obrolan lain saya hanya dalam program Tribuners on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.